Assalamualaikum. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dilindungi oleh Allah ya. Di video kakak kali ini, kita akan belajar tentang tematik. Pada tema 5, pengalamanku, subtema 2, yaitu pengalaman bersama teman-teman. Perkenalkan, nama kakak Penti. Kakak dari PGMI 5H, NIM kakak 1959-1242. Sebelum kita memulai video ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Ikutin terus ya video kakak sampai selesai. Putri dan teman-teman merasa senang. Mereka akan belajar menari. Ini pengalaman pertama bagi Putri dan teman-teman. Mereka akan menari dengan gerakan tumbuhan. Bagaimana sih menari dengan gerakan tumbuhan? Gerakan tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak dari tumbuhan. Tumbuhan ada yang besar, kecil, tinggi, dan rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin, dan karena cahaya. Bunga tumbuh menguncup lalu mengembang. Tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang. Tumbuhan bergerak miring jika ada angin besar. Contohnya gerakan daun kelapa yang terkena hembusan angin. Apakah adik-adik tahu gerakan tumbuhan yang lain? Coba adik-adik sebutkan. Andi dan teman-teman mencoba gerakan-gerakan tumbuhan. Tumbuhan rendah, tumbuhan tinggi, bertangkai lebar, tangkai berayun-ayun, menjulang ditiup angin, dan menguncup. Ayo kita peragakan gerakan-gerakan tumbuhan. Adakah gerakan tumbuhan lain yang kamu ketahui? Jika ada, tunjukkan kepada guru dan teman-temanmu. Gambar pertama yaitu Sinta tidak sengaja menginjak kaki Tia. Kira-kira apa yang harus dilakukan Sinta kepada Tia? Ya, maaf Tia, aku tidak sengaja menginjak kakimu. Lalu, gambar kedua yaitu Yuda tidak sengaja menyenggol Pina, sehingga bukunya berantakan. Apa sih yang harus dilakukan oleh Yuda? Ya, meminta maaf kepada Pina dengan kata-kata, "Maaf Pina, aku tidak sengaja menyenggolmu. Mari ku bantu membereskan bukumu." Ayo, tuliskan apa yang harus kamu katakan bila mengalami peristiwa berikut. Yang pertama, kamu tidak sengaja menjatuhkan barang milik temanmu.
Apakah yang harus kamu lakukan? Dan apakah yang harus kamu katakan? Ya, maaf Lani, aku tidak sengaja menjatuhkan pensilmu. Lalu mengambilkan pensil itu dan mengembalikannya kepada Lani. Yang kedua, yaitu kamu tidak sengaja menyenggol teman saat berjalan. Kira-kira apa yang harus kamu katakan? Ya, maaf Siti, aku tidak sengaja menyenggolmu. Kemudian, apa yang dikatakan oleh Doni kepada Edo? Ya, maaf Edo, saya tidak sengaja. Mengapa Doni mengatakan demikian? Karena Doni telah melakukan kesalahan, yaitu menyenggol bahu Edo. Lalu selanjutnya, bagaimana sikap Edo? Edo tersenyum lalu berkata, "Tidak apa-apa, Doni." Menurutmu, bagaimanakah sikap Edo dan Doni? Sikap mereka patut dicontoh. Perhatikan gambar-gambar berikut. Bersama teman-temanmu, diskusikanlah apa yang harus dikatakan jika kita mengalami hal-hal berikut. Ibu guru mencontohkan gerakan tanaman. Gerakan ibu guru sangat luas. Gerakan anak-anaknya banyak yang lucu. Ini pengalaman mereka pertama kali menari gerakan tumbuhan. Mereka memperagakan gerakan pohon kelapa tertiup angin. Doni tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Doni berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Lalu Edo pun tersenyum sambil berkata, "Tidak apa-apa Doni." Edo dan Doni kembali mencoba gerakan pohon kelapa. Apa sih yang sedang dilakukan oleh Doni dan kawan-kawannya? Ya, benar sekali, yaitu memperagakan pohon kelapa yang tertiup angin. Yang kedua, apa yang terjadi dengan Doni dan Edo? Ya, Doni tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Doni berbuat salah kepada Edo. Doni meminta maaf kepada Edo. Edo memaafkan Doni. Siti memuji sikap Doni dan Edo. Masalah yang sempat timbul segera terselesaikan. Lalu Siti pun teringat kejadian minggu lalu. Di hari minggu lalu, Siti sedang bermain di teras. Dayu ingin ikut bermain dengan Siti. Mereka bermain boneka bersama. Ibu Siti menyuguhkan es sirup kepada mereka. Dayu pun tidak sengaja menumpahkan es sirup itu dan mengenai boneka Siti sehingga menjadi basah dan merah. Kemudian Dayu langsung pamit pulang. Siti sedih karena bonekanya kotor. Ibu menghibur Siti dan membantu mencucikan bonekanya. Bagaimana menurutmu sikap Dayu? Ya, tidak boleh dicontoh ya. Kemudian, apa yang seharusnya Dayu lakukan? Ya, tentu saja Dayu harus meminta maaf kepada Siti. Dan apa yang kamu lakukan jika Dayu meminta maaf? Ya, saya akan memaafkan Dayu. Selanjutnya, aturan bermain bersama teman. Bermain bersama teman di rumah sangat menyenangkan. Akan tetapi, perlu kamu ingat, ada hal yang tidak boleh dan ada hal yang boleh dilakukan. Contohnya, hal ini disebut aturan. Hal baik seperti berbagi boleh dilakukan. Contohnya meminjamkan mainan kepada teman. Merebut mainan tidak boleh dilakukan ya. Aturan bermain harus ditaati. Menaati peraturan membuat permainan menyenangkan. Selain itu,
Tidak ada orang yang dirugikan. Lalu, beri tanda centang pada setiap gambar kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Beri tanda centang pada gambar kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Gambar pertama yaitu Edo sedang mengerjakan pekerjaan rumahnya sendirian. Ini tidak berkaitan dengan bermain bersama teman, jadi tidak usah dicentang ya. Gambar kedua yaitu Edo bertamu ke rumah Doni. Ini berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Jadi kita centang ya. Gambar yang ketiga yaitu membuatkan ayah minum. Ini kegiatan di rumah yang tidak berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Jadi tidak perlu kita conteng. Nah, sampai di sini saja ya video pembelajaran dari kakak. Kakak harap adik-adik semua paham ya dengan materi yang kakak jelaskan. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.